Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video ini saya akan menjelaskan cara membuat pustaka booking berdasarkan modul web programming 3. Pertama, sebelumnya di pertemuan 1, kita sudah membuat database pustaka. Di sini ada beberapa tabel yang sudah dibuat. Seperti ini contohnya tabel buku. Kemudian tabel detail pinjam, kategori, dan lain-lain. Sekarang kita lihat modul pada pertemuan 2. Di sini kita akan membuat tampilan katalog buku dan detail buku. Tampilannya, kalau akan sudah jadi, akan seperti ini. Pertama, kita mulai dari pertemuan 2, membuat tampilan katalog buku dan detail buku. Ini tampilan katalog bukunya. Kemudian kalau kita klik detail, pada detail akan muncul halaman detail buku. Nah, kemudian kita lanjut ke script. Script pertama yang kita buat adalah controller home. Ada di controller, kemudian home. Nah, di sini pada index ada jika sudah login dan jika belum login. Jika sudah login, emailnya sudah terdaftar, maka yang muncul adalah nama. Kemudian kalau belum, yang muncul adalah pengunjung. Di bagian ininya, karena ini sudah login, maka yang muncul adalah namanya. Kalau kita logout, nah di sini tulisannya pengunjung. Kemudian, di sini juga memunculkan tampilan header, daftar buku, modal, dan footer. Baik sudah login atau belum, tampilannya akan sama. Hanya bedanya di bagian ininya saja. Kemudian kita lanjut script berikutnya, yaitu view header.php. Ada di application, views, templates, templates user. Kalau kita lihat di views, kemudian templates, dan templates user. Nah, di sini header. Nah, kita lihat di header ini, di sini ada title, pustaka booking, kemudian judul. Judulnya, kalau kita lihat di controller home, adalah katalog buku. Kalau kita lihat, nah di sini pustaka booking, katalog buku. Kalau sudah, kita lanjut ke script footer. Script footer sama ada di templates user. Nah, ini kita bisa ambil dari aset folder user. Kita lihat aset, kemudian user. Nah, ini bisa kita ambil dari Bootstrap. Caranya kita ke halaman Bootstrap, ke website getbootstrap.com, kemudian kita klik documentation, kemudian kita pilih download, kemudian ini tinggal kita download, kemudian kalau misalnya sudah kita ekstrak, kita pindahkan semua ke folder user yang ada di aset. Nah, ini footernya. Oke, kita lanjut ke view daftar buku. Pada view daftar buku, ada di folder application, views, kemudian folder buku, daftar buku. Kalau kita buka ini scriptnya, kemudian di sini bisa kita lihat ada div class-nya row, karena kita akan membuat tampilan pada baris seperti ini. Kemudian looping. Nah, loopingnya ini bisa kita lihat di sini ada kita untuk gambar, untuk pengarang, penerbit, tahun terbit, dan tombol booking dan detail. Jadi kalau kita lihat di sini ya, gambar, pengarang, penerbit, tahun, booking, dan tombol detail. Tahun, booking, dan tombol detail. Nah, kemudian lanjut lagi, kita membuat controller default pada root PHP. Kita ke config, kemudian roots. Kita pilih roots. Nah, default controller ini kita ubah jadi home, karena controller utamanya kita tadi bikin home. Jadi kalau sudah, kita save, kemudian kita tutup.
Nah, kemudian kita akan membuat fungsi detail buku di home. Nah, ini fungsi detail buku. Kemudian kita akan membuat view detail bukunya. Kita ke view, folder buku, kemudian detail buku. Nah, ini untuk tampilan view-nya. Di sini ada kategori, dipinjam, di booking, tersedia, pengarang, dan lain-lain. Hasilnya seperti ini. Di sini ada judul buku, penerbit, tahun terbit, ISBN, gambarnya juga. Kemudian di sini juga ada tombol booking dan kembali. Kalau kita klik kembali, maka akan kembali ke home. Kalau coba kita klik booking. Nah, ini belum bisa karena kita belum login. Lanjut lagi. Kita ke pertemuan 3. Di pertemuan 3, kita membuat halaman login dan pendaftaran anggota. Kita untuk memanggil modal pada halaman header. Ini daftar modal, login modal. Ini di header, pada daftar dan login, daftar modal dan login modal. Kemudian kita akan membuat script modal.php pada folder application, views, templates, templates user. Views, templates, template user. Nih, modal.php ada di folder yang sama seperti footer dan header. Kemudian kita buka. Nah, di sini ada login modal dan daftar modal. Ini untuk tampilan saat kita klik pada bagian tombol login. Kita logout dulu. Jadi kalau kita klik login, akan muncul seperti ini. Email, password. Nah, ini judul login member. Kemudian metode post, kita akan mengisi email dan password. Kemudian pada daftar modal, title daftar modal, kita pakai method post. Kemudian kita isi nama, alamat, email, password. Nah, seperti ini. Kita lihat daftar anggota. Kita isi satu-satu. Nah, untuk memanggil halaman login, sistem memanggil di ID login modal yang ada pada file modal.php. Kita lihat, nah ini, untuk memanggil login dan daftar. Kemudian kita lanjut lagi membuat controller member. Kita tutup dulu. Kita ke controller. Kita buat file baru member.php. Nah ini. Ini gunanya untuk membuat fungsi cek login. Nah, bisa kita lihat pada fungsi login. Nah, ini kalau misalnya dia sudah aktif atau belum, dia akan muncul pesan seperti ini. Kalau misalnya dia sudah aktif, dia akan langsung ke home. Seperti kita contoh, kita login, kita masukkan email dan password yang benar, email yang terdaftar, kemudian login. Nah, kalau dia sudah terdaftar, maka kan tampilannya seperti ini. Kemudian di sini yang akan muncul adalah nama. Kalau misalnya password yang kita masukkan salah, atau kita belum mendaftar sebelumnya, akan muncul pesan-pesan seperti ini. Misalnya password salah, atau email tidak terdaftar. Nah, kemudian pada fungsi daftar, di sini ada tulisan required, yang artinya harus diisi. Ini semua nama, alamat, email, password harus diisi, kalau tidak akan muncul pesan. Seperti ini, misalnya nama belum diisi, alamat belum diisi, email tidak benar atau lain sebagainya.
Kemudian, kalau sudah berhasil terdaftar, maka akan muncul pesan seperti ini. Setelah kita logout dengan kita buat daftar baru. Coba kita simpan. Ini kalau sudah berhasil terdaftar akan muncul pesan seperti itu. Nah, kemudian kalau misalnya kita masukkan passwordnya salah, nih akan muncul pesan password salah. Kemudian lanjut lagi kita membuat fungsi my profile. Nah, ini fungsi my profile. Kemudian, nah ini di modul tulisannya pada script di atas, sistem memanggil view index yang ada di folder member. Makanya kita membuat sebuah file index.php di folder application views member. Bisa kita lihat di folder views, folder member, index.php. Ini. Nah, hasil tampilannya adalah seperti ini. Nah, ini ada foto default, nama, email, kemudian member sejak. Kemudian lanjut lagi membuat fungsi ubah profil. Fungsi ubah profil digunakan untuk melakukan perubahan terhadap data member. Ini ada di controller member. Nah, ini fungsi ubah profil. Coba kalau kita klik di bagian ubah profil, di sini kita bisa ubah nama kita, kemudian kita bisa pilih gambar foto profil yang kita mau. Bisa kita upload dari file masing-masing. Dan lanjut lagi kita membuat fungsi my profile. Nah, ini fungsi my profile. Kemudian, nah ini di modul tulisannya pada script di atas, sistem memanggil view index yang ada di folder member. Makanya kita membuat sebuah file index.php di folder application views member. Bisa kita lihat di folder views, folder member, index.php. Ini. Nah, hasil tampilannya adalah seperti ini. Nah, ini ada foto default, nama, email, kemudian member sejak. Kemudian lanjut lagi membuat fungsi ubah profil. Fungsi ubah profil digunakan untuk melakukan perubahan terhadap data member. Ini ada di controller member. Nah, ini fungsi ubah profil. Coba kalau kita klik di bagian ubah profil, di sini kita bisa ubah nama kita, kemudian kita bisa pilih gambar foto profil yang kita mau. Bisa kita upload dari file masing-masing. Ini coba kita ubah namanya. Kemudian kita klik ubah. Nah, makanya di sini namanya akan berubah. Kemudian lanjut lagi membuat fungsi logout. Pada member,
fungsi logout. Kalau kita klik logout, muncul pesan Anda telah logout. Kemudian kita lanjut lagi merubah pustaka helper. Nah ini di application helper pustaka helper.php. Oke, di pertemuan 4 kita membuat halaman transaksi booking peminjaman. Pertama kita membuat model booking. Model booking. Nah, di model booking ini berisi fungsi-fungsi untuk mengambil atau mengakses database. Di sini bisa kita lihat di sini ada perintah seperti simpan, insert, edit, hapus, delete, dan lain-lain. Dan ini khusus untuk booking buku. Kemudian kita lanjut buat model pinjam. Masih di folder model pinjam. Nah, model pinjam ini khusus untuk proses yang berhubungan dengan tabel pinjam. Kemudian kita buat controller booking. Nah, controller ini berhubungan dengan proses booking buku. Ini kalau kita lihat indeksnya ini untuk menampilkan data booking member. Di sini ada if else. Ini berguna. Di sini ada pesan tidak ada buku di keranjang. Jadi kalau misalnya tidak ada buku yang dipinjam atau di booking, maka akan muncul pesan ini. Kalau ada, maka akan muncul image judul buku penulis seperti ini. Kalau misalnya ini kita booking, dia akan nambah ke keranjang. Ini buku berhasil ditambahkan ke keranjang. Kalau kita buka, yang muncul ini. Kalau misalnya ini kita hilangkan, dan kita klik ini, nah akan muncul pesan seperti ini, tidak ada buku di keranjang. Kemudian membuat fungsi tambah booking di booking.php di controller booking. Nah ini tambah booking. Nah ini untuk proses penyimpanan data buku. Penyimpanannya di tabel temporary. Bisa kita lihat ini tabel temporary. Terus buku yang sudah di booking akan dicek. Ini di sini. Ini misalnya kalau misalnya bukunya lebih dari 3, dia nggak bisa lagi. Atau bukunya sudah ada di dalam keranjang. Atau misalnya kita udah booking, dan kita mau booking lagi, kita harus tunggu 1 kali 24 jam atau kita ubah statusnya. Ini coba kita lihat. Misalnya kita booking 1, 2, 3 buku. Kemudian kalau kita coba booking buku yang lain, ada pesan tidak boleh lebih dari 3. Kemudian, ini kalau kita bisa lihat ini sudah ada di keranjang. Nah, kalau misalnya kita klik lagi buku yang sama, akan muncul pesan seperti ini. Nah, kalau misalnya ini sudah kita selesaikan bookingnya, kemudian kita mau booking lagi, nah, ini akan muncul pesan seperti ini. Nah, kemudian data booking.php di folder application, views, kemudian booking, data booking. Nah, ini scriptnya. Hasilnya ini kalau misalnya kita habis booking, kemudian kita klik di bagian booking ini, kita bisa lihat, nah ini hasilnya, hasil data booking. Kemudian, ini kita lihat,
Di sini ada dua tombol, tombol lanjutkan booking buku dan selesaikan booking. Kalau kita lihat di sini ada dua tombol ini dan tombol ketiga. Jadi kalau misalnya kita klik tombol lanjutkan booking buku, ini akan kembali ke home. Kalau kita klik selesaikan booking, nah ini akan muncul tampilan booking selesai. Kemudian kita buat fungsi hapus booking. Nah, tombol ini. Bisa kita lihat, ini tombol yang ini. Ini kalau kita klik, dia akan menghapus data booking buku yang ada pada tabel temporary. Nih, fungsi controller bookingnya, scriptnya seperti ini. Kalau kita lihat di controller booking, ini scriptnya hapus booking. Jadi kalau kita coba, kalau misalnya kita klik, nah akan muncul, kita kembali ke home, dan karena di keranjang sekarang tidak ada buku yang di booking, maka akan muncul pesannya otomatis juga. Lalu pertemuan 5, kita membuat halaman lihat keranjang, peminjaman, dan selesai booking. Pertama kita buat fungsi selesai booking pada controller booking. Pada controller booking, kemudian kita cari booking selesai. Nah ini. Ini kalau kita coba, kita klik pada tombol ini yang selesaikan booking, mengarah ke booking selesai. Nah ini tampilannya. Untuk menampilkan ini, kita buat lagi view baru. Nah, di sini bisa kita lihat di fungsi booking selesai di controllernya. Di sini akan mengupdate tabel buku dan temporary. Kemudian kita lanjut lagi, kita membuat fungsi info. Fungsi info ini untuk mengeksekusi fungsi booking selesai. Ini fungsi infonya. Kemudian lanjut lagi ke view info booking. Nah ini tampilan view info bookingnya. Kemudian di sini ada tombol PDF. Ini bisa kita cetak atau kita klik di sini. Caranya kita lanjut lagi. Nah di sini kita mencetak bukti booking. Kita pakai DOM PDF. Nah DOM PDF ini ada di tools pendukung mahasiswa yang kita bisa download dari ruang mahasiswa. Caranya kita setelah kita download, kita ekstrak. Kemudian ini bisa kita lihat di sini ada third party, libraries, controller. Kalau kita lihat scriptnya, kita buka libraries. Nah, folder yang ada di DOM PDF-nya itu, yang ada di libraries, kita pindahkan ke libraries yang di pustaka booking. Kemudian kita buat folder baru lagi di application, third party. Kemudian foldernya ini kita copy. Kemudian kita lanjut lagi, kita buat fungsi export to PDF. Nah ini. Kalau ini export to PDF ini kita pakai untuk mencetak bukti view. Export to PDF ini kita pakai untuk mencetak bukti. Nah ini. Kalau misalnya kita pakai DOM PDF dan kita buat fungsi cetak, kita buat fungsi export to PDF, maka waktu kita klik, dia akan mendownload menjadi file PDF. Kemudian kita lanjut lagi membuat view bukti PDF. Nah, ini kalau
sudah di-download, maka hasil yang tampil kira-kira akan seperti ini. Kemudian pertemuan 6, kita akan merubah indeks controller admin. Kita ke controller admin. Nah, indeksnya ini kita ubah sesuai dengan apa yang ada di modul. Nah, kemudian kita buat menu transaksi. Ini kita buat file baru, sidebar.php, di folder application, views, templates, sidebar. Application, views, templates, kemudian, sidebar. Ini untuk tampilannya akan muncul seperti ini. Nah, ini yang di sebelah kiri ini tampilan sidebar-nya. Kemudian, kita buat halaman data booking. Untuk nampilin data booking, kita harus punya fungsi daftar booking yang ada di controller pinjam. Kita ke controller pinjam. Kita tambahkan fungsi daftar booking. Nah, ini daftar booking. Nah, di sini di modul dijelaskan kalau model yang dipakai adalah model buku, model user, dan model pinjam. Nah, fungsi dari daftar booking ini untuk mengirim data judul, user, dan data booking buku. Dan juga untuk memanggil view daftar booking yang ada di folder booking. Nah, kemudian kita lanjut lagi buat view baru daftar booking.php di folder application views booking. Application views booking. Nah, ini daftar booking. Kemudian ini kita lihat daftar booking, data daftar booking. Nah, ini tadi kita sudah di halaman katalog buku, kita sudah booking buku. Ini daftar bookingnya, tampilannya seperti ini. Nah, di sini kita bisa lihat ada 3 tombol yang bisa kita klik. Di sini ID bookingnya, refresh, dan pinjam. Nah, tombol pinjam ini dia ke fungsi pinjam act. Nah, tombol pinjam ini, kalau kita lihat di script, dia sambungannya ke sini, ke pinjam act. Nah, daftar booking ini, halaman ini, kalau kita lihat di modul, dia ada di folder aplikasi views booking. Kasih views booking. Nah, ini daftar booking. Nah, kalau sudah, hasilnya kan seperti ini. Ini hasilnya. Nah, di sini kita lihat di sini ada 3 tombol yang bisa kita klik. ID booking, refresh, dan pinjam. Kalau ID booking ini kita klik, dia akan mengarah ke booking detailnya. Nah, kalau kita klik kembali, dikembali lagi ke daftar booking. Nah, refresh ini untuk merefresh halaman.
Nah, booking detail ini bisa kita dapat dengan cara kita buat file baru lagi. Tapi pertama kita buat fungsi booking detailnya dulu. Nah, ini booking detail di controller pinjam. Kemudian, nah ini kita pakai buat memanggil view booking detail ini. Nah, lalu tombol pinjam ini kita kalau lihat di pinjam.php controller, di sini ada fungsi pinjam act. Ini gunanya untuk memanggil ini. Ini nggak akan bisa berfungsi tanpa ada fungsi pinjam act ini. Nah, lalu, oke, ini kalau misalnya kita klik, nah, ini akan muncul data pinjam. Data pinjam itu, nih, membuat halaman data pinjam. Ini hasilnya. Kemudian ini script-nya. Ini script file data pinjam.php ini disimpan di aplikasi views pinjam. Nah, ini ya, berdasarkan modul, ini hasilnya. Kemudian, kita lanjut kita buat fungsi ubah status di controller pinjam. Kita lihat pinjam, ubah status. Nah, ini. Ubah status ini gunanya untuk ini, tombol ini. Nah, kemudian kalau kita lihat di script pinjamnya, nah ini kalau kita bisa lihat, dia mengupdate tabel buku. Kemudian, nah kita coba sekarang, kalau misalnya ini kita klik, ini statusnya tadi pinjam, sekarang berubah jadi kembali. Nah, pembahasan dari modul, tapi kita coba lagi dari awal. Nah, ini tampilan utama katalog buku. Di sini ada pustaka dan beranda. Dan kalau kita klik, dua-duanya akan mengarah ke halaman utama. Nah, di sini kita bisa lihat di booking buku. Di sini sudah ada 3 buku yang kita booking. Ini bisa kita pilih, kalau misalnya kita nggak jadi, tinggal kita hapus, kita buang. Nah, kemudian akan muncul tidak ada buku di keranjang. Nah, kalau misalnya booking bukunya ini masih 0, kalau kita klik, ya nggak bisa. Nah, kalau misalnya kita pilih booking 1, tadi 0 ya. Coba lagi. Nah, ini 0. Kalau misalnya kita klik booking, nah, otomatis di keranjang akan tambah. Tapi, hanya bisa, karena tadi kita sudah buat aturan hanya bisa 3. Kalau kita klik lebih dari 3, maka akan muncul pesan tidak bisa lebih dari 3. Nah, kemudian di booking buku ini, kita lihat, kalau misalnya sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan, ini kita bisa langsung, ini kalau kita klik lanjut booking buku, ini maksudnya untuk kembali ke halaman ini. Misalnya kita baru memilih 2 buku, kemudian kita akan memilih satu lagi, kita klik lanjut booking buku. Nah, kemudian ini setiap buku ada tombol detail yang kalau kita klik akan mengarah ke halaman detail buku. Nah, di sini ada gambar pengarang, judul penerbit, dan seterusnya. Kemudian ini bisa kita klik juga.
booking bukunya. Tapi karena kita lihat di sini sudah 3, maka akan muncul pesan lagi dan kita akan kembali ke sini. Nah, kita balik lagi ke detail buku. Ini kalau kembali, dia juga akan kembali ke sini. Nah, kemudian di booking buku ini, kalau misalnya sudah dengan apa yang kita mau, buku yang kita pinjam, kita klik selesaikan booking. Nah, kita akan diarahkan ke sini. Ini info booking. Nah, kemudian kalau misalnya kita ingin cetak bukti booking, kita bisa klik di sini atau tombol PDF ini. Nah, kemudian di sini juga ada halaman profil saya. Nah, ini foto default. Ini bisa kita ubah. Tapi di sini ada nama, email, dan kapan membuat membernya, member sejak kapan ya. Kemudian kalau kita klik ubah profil, nah di sini kita bisa ubah nama, kemudian kita bisa pilih gambar yang kita mau, kita upload. Namun kalau misalnya namanya tidak kita isi, kemudian kita klik ubah, nah ini nggak bisa. Makanya akan pesan muncul seperti ini. Nah, kemudian kalau misalnya kita logout, ini halaman kalau Anda belum terdaftar, dan kalau ini halaman kalau Anda belum login. Nah, ini tampilan kalau ingin mendaftar sebagai anggota. Kemudian di sini ada tombol login. Kalau misalnya email kita belum terdaftar, kita nggak bisa login harusnya, kalau scriptnya benar. Kita login. Nah, ini karena kita belum daftar, akan muncul pesan email tidak terdaftar. Kemudian, sekarang kita coba ke halaman admin. Nah, ini tampilan admin. Di sini ada sidebar-nya, di sini ada beranda, kategori, data buku, data anggota. Kemudian pada transaksi ada data pinjaman dan data daftar booking. Ini kita bisa lihat di sini ada membernya siapa aja, ada jumlah anggotanya berapa, stok buku terdaftar, buku yang dipinjam, dan buku yang di booking. Kemudian di sini ada data bukunya. Data buku ini bisa kita tampilkan dengan mengklik ini. Nah, di sini akan muncul nama-nama buku, data-data yang tersimpan. Ini bisa kita ubah. Kita klik di bagian ini, buku baru. Nah, ini bisa kita isi. Ini untuk kalau ingin memilih gambar untuk bukunya. Kemudian, kita kembali ke beranda. Kemudian kita coba ke kategori. Nah, di sini ada kategori buku, apa saja, seperti komputer, bahasa sains, dan lain-lain. Ini bisa kita ubah. Kalau kita klik di tombol ubah, ini kita bisa edit data bukunya. Atau kita hapus. Bisa juga kita tambahkan kategori. Kemudian di sini ada data buku. Ya, tadi kita sudah lihat. Kemudian di sini ada data anggota. Nah, di sini kita lihat ada 2 anggota. Padahal tadi kalau kita lihat sebenarnya yang terlogin sudah banyak. Tapi kenapa di sini cuma ada 2? Karena dua-duanya ini administrator, yang lainnya sebagai user nggak bisa masuk ke admin. Kemudian kita lanjut lagi ke data pinjaman. Nah, di sini bisa kita lihat tadi yang sudah kita buat, data pinjam.
Nah, ini sudah statusnya sudah kembali. Kemudian kita ke data daftar booking. Nah, ini daftar booking. Ini coba kita klik pinjam. Nah, dia akan muncul. Ini ada 3 buku yang dipinjam. Kalau kita ubah status, pinjamnya akan berubah menjadi kembali. Kemudian di sini ada profile. Di sini ada profile saya dan lokal. Kalau kita klik profile saya, nah ini halaman profil. Ini bisa kita ubah. Atau kalau kita klik lokal, akan muncul seperti ini. Kita klik lokal, kita akan kembali ke halaman autentifikasi Staka Booking. Oke, sekian video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.